Oke, kita ketemu kembali di channel ini. Seperti yang saya sudah janjikan bagi yang sudah nonton video unboxing dari Totoling yang ini ya, yang A720R AC1200 yang ini. Saya menjanjikan akan membuatkan video untuk membandingkan antara Totoling yang ini ya, Totoling yang ini dengan TP-Link WR80N yang dusnya yang ini ya. Oke, dalam perbandingan ini saya menginformasikan terlebih dahulu bahwa dari segi kemampuan sebenarnya lebih bagus ini ya, maksudnya lebih teknologinya lebih canggih yang ini dibandingkan yang ini, dimana ini sudah mendukung dual band router ya. Ini bisa 2,4 GHz dan juga bisa untuk 5 GHz, dan ini hanya bisa untuk 2,4 GHz saja, dan juga untuk portnya di bagian belakang baik itu WAN dan LAN-nya itu hanya seperti ini ya. Dia hanya 1 2 3 4 apa lagi namanya nih, saya lupa ya. Kalau yang ini dia sudah 6 kayaknya, kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6, wah 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, malahan 8. Saya pernah nonton di video orang lain, katanya kalau yang 6 atau 8, 6 lah ya, 6 gituannya itu katanya bisa memakai ginian PoE splitter tanpa dicolokkan yang gininya lagi ya. Jadi tinggal ini saja yang dicolokkan ya, itu sudah bisa. Kalau yang ini kita harus colokkan ininya dan juga yang ini. Jadi dari segi teknologi sebenarnya memang harusnya lebih kuat yang ini ya dibandingkan ini. Jadi kalau misalnya sebentar kita tes, misalnya setara ya, itu bisa dibilang ini kalah ya. Kalau misalnya ini menang, ini kalah juga pastinya. Tapi kalau ini menang dan ini kalah, itu baru seimbang ya. Dimana dari segi harganya juga ini lebih mahal dibandingkan ini ya. Ini harganya 200 lebih, yang ini 100 lebih. Oke, kalau gitu kita tes. Saya akan tes dua kali tes WISP nya. Ini kan masing-masing bisa WISP, kira-kira kuat mana ya menangkap jaringan-jaringan yang ada ya. Ini ada 4 antena, seharusnya ini yang lebih kuat dibandingkan ini antenanya ada hanya ada dua ya. Oke, kalau gitu kita coba tes pertama. Oke, saya sudah simpan di atas atap saya ya, atap rumah saya. Itu Totoling A720R nya. Oke, kita masuk. Itu ada NBC Part yang 5G dan NBC Part yang 24G ya. Kita coba konekkan yang 2,4 nya saja, karena yang TP-Link WR80N itu 2,4, jadi kita adukan yang 2,4 GHz nya. Oh ya, tapi kita masuk dulu ya di totoling.net. Kita lihat kekuatan sinyalnya, lalu masuk ke operation mode, lalu ke WISP mode, dan kita lihat ada berapa yang ditemukan. Oke, ini ada 1 2 3 4 5 6 ya, 6 yang ditemukan. Nah, di sini kekurangannya di Totoling yang
versi firmware-nya yang ini ya, dia tidak ada angka sinyalnya, hanya seperti ini ya. Oke, kita coba yang ini yang saya tahu passwordnya. Saya masukkan dulu ya. Oke, kita tunggu sampai selesai reboot. Oke, sudah selesai, kita konekkan kembali ya. Kita konekkan kembali. Oke, ini sudah connect. Kita tunggu sampai internetnya ada. Oke, sudah ada internetnya. Dan kita coba speed test. Kecepatannya berapa? Ini yang saya pakai yang 2,4G nya ya. Jarak dari wifi yang saya tembak ini sekitar 30 meter. Oke, pinnya 10, downloadnya oke 1,7, uploadnya oke, seperti itu ya. Kita tes sekali lagi. Oh, pingnya naik nih. Tapi downloadnya naik. Oke, naik. Oke, 4,08 downloadnya. Uploadnya, tapi pingnya ini 205. Oke, sip. Jadi diingat ya. Oke, ini TotoLink ya. Selanjutnya kita akan coba yang TP-Link WR840N. Oke, selanjutnya TP-Link WR80N. Saya sudah pernah pakai ini. Nama SSID-nya yang ini ya, NBC. Oke, kita masuk. Oke, kita ke operasi mode WISP. Iya, sudah ya, tapi saya akan melihat sama dengan yang tadi. Ini wow, ini banyak nih. Tadi cuma 6 ya. Saya sempat coba lagi waktu selesai saya rekam ya. Itu saya dapat sampai 8. Tapi yang ini, yang TP-Link ini ternyata banyak. Kemungkinan antena TP-Link lebih peka ya. Walaupun cuma 2 antenanya. Kita scan lagi. Oke. Kita dapat banyak ya. Jadi ini saya ulang-ulang, ternyata masih banyak yang didapat sama TP-Link WR80N. Jadi bisa kita simpulkan untuk kemampuan mendapatkan sinyal melalui antenanya itu ternyata TP-Link lebih unggul ya. Ini sampai 12 nih. Ya. Nah, kelebihan dari TP-Link juga menurut saya ada sinyal strength-nya ya. Jadi kita tahu yang mana yang paling bagus untuk sinyalnya dan berapa persen ya, berapa angka dari sinyal yang kita dapatkan ya. Nah, di sini kita lihat ini sudah masuk ya, ini sudah connect di SSID yang sama tadi yang saya tes di TotoLink. Kita coba speed test dengan server yang sama. Oke, ini server yang sama ya. Kita adukan antara TP-Link WR80N yang hanya memiliki 2 antena, yang TotoLink ada 4 dengan harga yang lebih mahal. Oke, untuk kecepatan downloadnya oke, 2,9, masih menang dikit yang TotoLink yang tadi ya. Tapi yang awalnya juga 1,
Kita coba sekali lagi setelah ini. Oke, kita tes lagi. Oke, pinnya 9. Sip, downloadnya naik 6. Untuk kali ini bisa dikatakan lebih unggul TP-Link WR840N ya. Hanya saja saya yakini untuk jaringan WiFi itu kan ada banyak intervensi ya. Mungkin tadinya ada yang pakai download, mungkin di di rumah yang saya tembak ya. Mungkin saat sekarang sudah tidak lagi, jadi kita bisa jadikan bahwa sama saja ya untuk untuk speed testnya ya. Tapi kalau untuk penampakan untuk mendapatkan WiFi di sekitar rumah kita itu lebih unggul TP-Link walaupun lebih murah ya. Oke, kita akan coba lagi tes berikutnya, yaitu tes langsung dari kabel ya. Oke, ini saya sudah pasang Total-Linknya ya. Saya sudah mengambil ke PoE ya, ini LAN ke sini, masuk ke Total-Link, maaf berantakan ya. Dan ini saya sudah ganti ke mode gateway ya, gateway mode atau AP ya. Oke, kita tes. Oke, ini sudah saya konekkan ke gateway mode. Lalu ini sudah connect juga ke NBC Park ya, yang Total-Link. Kita coba speed test. Berapa kecepatannya? Oh ya, sebagai informasi, kecepatan internet di CP220 saya ini tidak terlalu cepat ya, karena yang saya tembak itu hampir 1 kiloan dan banyak pepohonan, kadang sampai 2-3. Kalau malam kadang sampai 6 Mbps. Saat sekarang kayaknya agak rendah kalau jam-jam segini. Sekarang jam ini ya. Oke, pingnya 8. Downloadnya ya 1, 0. Kita akan coba 3 kali. Oke, untuk uploadnya. Oke, 1,92. Kita coba 2 kali lagi ya. Oke, pingnya 11. Downloadnya 1,37. Oke, upload 1,90. Sekali lagi. Pingnya 7. 0,32. Oke, jadi tadi kisaran 1-2 ya. Kita simpulkan seperti itu. Untuk uploadnya 1,1 lah. Oke, sip. Selanjutnya saya akan menyambungkannya ke TP-Link WR80N. Oke, ini saya sudah nyalakan ya. Saya sudah masukkan ke bagian WAN-nya juga. Masuk ke ini keluar dari PoE CP220 saya. Masuk ke TP-Link WR840N. Oh ya, yang tadi saya masukkan di bagian WAN ya. Bagi yang belum tahu. Nih, bagian sini. Oke, ini sudah operasi mode access point untuk TP-Link WR840N. Kita coba speed test. Kita pilih server yang sama. Go. Oke, pingnya 7. Downloadnya kita lihat masih 0,00. Oke.
0,49. Uploadnya 1,77. Kita coba lagi. Pingnya 8. Downloadnya 1,57 dan uploadnya 1,87 ya. Kita coba sekali lagi. Kalau kita lihat saat sekarang masih sama ya, pingnya 9, downloadnya oke turun 0,67, uploadnya 1,94. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, dari dua tes tadi sebenarnya saya ingin mengambil satu kesimpulan ya, bagusan yang mana. Tapi akan langkah lebih fairnya mungkin kalau Anda sendiri yang menentukan dari hal tersebut tadi, kira-kira menurut Anda bagusan yang mana. Oke, silakan di kolom komentar untuk komennya kalau menurut Anda bagusan yang mana. Akan tetapi perlu diketahui, perlu diingat lagi ya, bahwa ini lebih mahal dibandingkan ini 130-an dan ini harganya 200 lebih ya. Saya beli 210. Kalau ini bermacam-macam, saya sudah beli beberapa kali. Ini yang ini juga harganya pokoknya 130-an ke atas. Kelebihannya yang ini dia sudah dual band router ya, jadi bisa 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Kalau ini cuma 2,4 GHz. Akan tetapi saya bisa simpulkan lebih pasti lagi untuk yang lebih nampak tadi ya, untuk kualitas penangkapan WiFi melalui antenanya lebih bagusan ini. Walaupun ini cuma 2 antena, ini ada 4 ya, tapi yang hal lainnya itu silakan Anda sendiri menentukan bagusan yang mana. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akan ada banyak hal yang akan saya bahas nanti juga mengenai router ya, menurut pengetahuan yang saya ketahui ya, karena saya juga hanya pemula. Kita sama-sama belajar di sini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Kita ketemu di video yang lainnya.